pemerintah kan tidak melarang produksi rokok, tidak melarang menjual rokok, Betul. tidak melarang masyarakat tuh mengkonsumsi rokok ya. Hanya melarang cara menjualnya saja. Hanya tidak diperbolehkan dijual secara eceran karena untuk kepentingan anak, kan? Anak yang berusia di bawah 21 tahun, ya. Artinya, apakah dengan hanya pengaturan yang demikian akan berdampak kepada produksi rokok yang menurun? Maksud saya sampai sejauh itu kah efeknya? Baik, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum organisasi yang bernama KRIS. Ya. Nah, apa sih KRIS ini? Kalau mungkin pemirsa ada yang belum tahu KRIS itu apa, organisasi apa, nanti bisa lihat di video sebelumnya. Di video tersebut sudah kita jelaskan di sana apa latar belakang dari organisasi KRIS ini. Nah, kali ini kita akan membahas, lebih tepatnya memperbincangkan terkait dengan aturan, yang mana aturan tersebut melarang penjualan rokok eceran, ya. Nah, adapun larangan ini menjadi perhatian serius dari organisasi KRIS karena aturan tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi kerakyatan yang memang menjadi perhatian ruang lingkup daripada kegiatan organisasi KRIS, sehingga memang larangan menjual rokok secara ketengan itu berdampak langsung kepada anggota organisasi KRIS di bawah naungan organisasi KRIS. Nah, bagaimana KRIS kenapa sangat kurang lebih seperti menolak ataupun ini menjadi suatu perhatian? Nah, nanti kita akan bahas langsung, kita minta penjelasan langsung dari Ketua Umum KRIS. Tapi sebelum sampai ke sana, adapun larangan itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024, yaitu tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Nah, di dalam peraturan ini ada 2 pasal yang menjadi perhatian serius dari organisasi KRIS, yaitu aturan yang terdapat di dalam pasal 194, begitu ya, Ketum ya, dan di pasal 434. Nah, adapun di pasal 194 itu yang menjadi perhatian dari KRIS adalah itu di ayat 4. Nah, di ayat 4 itu mengenai pengenaan cukai terhadap bahan makanan olahan dan siap saji yang pemerintah pusat nanti dapat mengenakan cukai terhadap bahan makanan tersebut. Nah, itu menjadi perhatian juga bagi organisasi KRIS. Lalu yang kedua adalah di pasal 434. Nah, secara keseluruhan dari pasal tersebut itu juga menjadi sorotan dan perhatian serius bagi organisasi KRIS karena memang di sanalah aturan mengenai larangan menjual rokok secara ketengan itu diatur. Di sana terdiri ada, kalau nggak salah itu ada 2 pasal. Pasal 1 itu ada huruf A sampai huruf F, lalu ada di sana pasal 2-nya mengatur pengecualian. Nah, seperti apa pandangan daripada organisasi KRIS dari pengaturan pasal ini? Nanti akan langsung kita tanyakan kepada Ketua Umum KRIS, apa yang menjadi pokok persoalan sehingga memang ini menjadi perhatian untuk organisasi KRIS. Bagaimana Pak Ketum? Mungkin pandangannya ataupun apa yang bisa dijelaskan berkaitan dengan peraturan sebagaimana sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih Pak Rianto Sirait, Ya. SHMH dari RS Partner Law Office. Ya. Sejak Desember 2022, Ya. saya sudah minta dengan tegas kepada Presiden Joko Widodo
untuk tidak melarang jual rokok batangan. Apalagi melarang jual rokok zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Serta tidak boleh memajang produk rokok di tempat Lalu lintas. lalu lintas manusia. Ya. 3 hal larangan inilah Pak Rianto Sirait Hmm. yang termaktub dalam pasal 434 PP 28 tahun 2024 Undang-Undang RI 17 2023 tentang kesehatan. Kesehatan, ya. Kenapa kami menolak dengan tegas? Jadi menolak ya, bukan menjadi perhatian lagi ya. Menolak dengan tegas Oke. PP 28 2024. Satu, PP ini tidak adil. Ini mohon maaf Pak Ketum, ini PP-nya yang ditolak atau hanya 2 pasal tadi yang mau ditolak? Yang concern kami adalah menolak pasal 434 PP 28 Ya. 2024 tentang larangan jual rokok. Oke. Kenapa? Karena pasal ini satu, tidak adil Ya. dan diskriminatif. Kenapa tidak adil dan diskriminatif? Pak Rianto, Ya. jumlah perokok di Indonesia ini sekarang ada 70 juta. 70 juta ya? Ya. 60% atau 42 jutanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Oke. Dengan dilarangnya jual rokok eceran, juga zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak, negara mencerabut hak rakyat. 42 juta rakyat tidak bisa membeli rokok karena keterbatasan daya beli. Yang kedua, pasal 434 ini mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat usaha kecil, mikro, menengah di Indonesia. Ya. Pak Rianto, ada 600.000 asongan. Ya. Otomatis kehilangan mata pencarian menjadi pengangguran baru. Sekarang ini menjamur di kota-kota besar, Starling namanya. Ya. Kopi keliling. Itu andalan penghasilannya adalah jual rokok eceran, Pak Rianto. Eceran ya. Kemudian ada 44,1 juta warung kelontong. Kita bisa bayangkan Pak Rianto, Indonesia ini ada 78.000 desa. Ada 88.000 kelurahan. Ya. Setiap desa dan kelurahan pasti ada tempat pendidikan. Ya. Pasti ada tempat bermain. Katakanlah 1 SD, 1 TK, 1 playgroup, kadang-kadang ada SMP, Ya. ada SMA, bahkan ada perguruan tinggi. Kita bisa menghitung minimal 10 sampai 15 warung kelontong per desa atau kelurahan terdampak PP 28 2024 pasal 434, omsetnya anjlok 40%. Kenapa? Karena rokok ini Pak Rianto bukan sekedar soal omset per hari, namun menjadi daya magnet kunjungan konsumen ke warung kelontong. Jadi kalau Pak Rianto ke warung kelontong, saya misalkan, nggak hanya beli rokok, bisa beli aqua, bisa beli beras, bisa beli minyak, dan sebagainya. Sekitar 1 sampai 1,5 juta warung kelontong di Indonesia akan terdampak pasal 38, pasal 434 PP 28 2024. Yang ketiga, negara ini Pak Rianto, saya paham, saya dokter, saya juga orang tua. Saya setuju bahwa negara harus melindungi kesehatan masyarakat. Saya juga sepakat anak-anak di bawah 21 tahun tidak boleh merokok. Tapi tidak berarti serta-merta menjadikan pelaku ekonomi rakyat kecil kaum alit, asongan, Starling, warung kelontong, dan tenan-tenan kaki lima yang jumlahnya puluhan juta itu kemudian jadi korban. Yang kedua, perilaku merokok itu tidak ada kaitannya dengan larangan jual rokok. Tidak ada kaitannya dengan petani tembakau, buruh tani tembakau yang jumlahnya 6 juta, Pak. Oleh karena itu, pasal 434 PP 28 2024 ini kami tolak dengan tegas karena melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara itu harus hadir melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan memajukan
kejelasan bangsa. Ya. Rakyat pasti lebih tidak sejahtera Hmm. karena kehilangan penghasilan, omsetnya anjlok, dan dampaknya adalah anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa, terancam tidak bisa sekolah karena pembiayaannya dari pelaku ekonomi rakyat yang notabene ada kebangkrutan akibat peraturan pemerintah 28/2024. Oke, Pak. Yang terakhir Pak Rianto, Ya. saya tidak ingin apa yang saya alami 13 tahun Hmm. mendampingi pelaku ekonomi rakyat menjadi modus baru di PP 28/2024. Hmm. Apa itu? PP ini, khususnya pasal 434, Hmm. akan menciptakan ladang basah pungutan liar Pungli ya. bagi pelaku ekonomi rakyat. Oke. Ini membebani ekonomi rakyat. Kita tahu Pak Rianto, Ya. kasus 2015 ketika itu ada kerusuhan di Monas, Ya. 1776 PKL digantikan 300 PKL dengan Jakarta, Hmm. itu punglinya dilakukan oleh 9 oknum institusi. Hmm. Kalau Sabtu Minggu mereka kena 100.000. Kalau di luar Sabtu Minggu kena 50.000. Pak Rianto coba tanya tukang cukur di pinggir jalan. Ya. Punglinya sehari bisa 50 sampai 100.000. Hmm. Saya tidak ingin PP ini kemudian dijadikan ladang baru bagi oknum pemerintah maupun oknum di luar pemerintah untuk pungli. Oke. Dan calon korbannya sudah jelas Pak. Hmm. 1 Asongan, 2 Starling, Ya. 3 kaki 5, 4,1 warung, 4,1 juta warung kelontong seluruh Indonesia, dan 55.000 retail modern Pak akan menjadi calon korban ladang bangsa pungli baru akibat PP 28 ini ya. 2024. Gitu Pak. Oke. Nah, kalau kita tadi Bapak dengar ulasan dari Pak Ketum Ya. seperti itu ya, bahwa kan menyebutkan tadi dalam bentuk data bahwa ada 70 juta ya penikmat tembakau, 60% itu adalah berpenghasilan rendah, ya kan? Dan ada sekian pedagang kaki lima, pedagang asongan, Starling dan lainnya, ya, itu kan menyebutkan jumlah atau data secara spesifik. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ketum, itu datanya itu bersumber dari mana? Itu apakah hitungan secara perkiraan saja atau memang ada data yang valid? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan PP ini kan sudah berlaku kalau tidak salah itu per Juli ya? 30 Juli 30 2024. Juli 2024. Nah, sekarang kan sudah masuk bulan Agustus nih, udah pertengahan ya. Nah, apakah tadi yang disampaikan itu memang ada nggak dampaknya setelah sudah berlaku ini PP? Nah, silakan Pak Ketum. Yang pertama, data yang saya sampaikan itu data valid. Data valid ya? Ya. Dan sumbernya juga valid. Oke. Terkait dengan jumlah perokok 70 juta, 60% penghasilan rendah, 4,1 juta warung kelontong, 600.000 asongan, Starling, bahkan petani tembakau, buruh tani tembakau itu totalnya ada 6 juta. Ya. Kalau PP ini diberlakukan, maka ada PHK di sektor pertembakauan 17%. Ya. Ada sekitar 3 sampai 3 juta yang akan menjadi pengangguran baru. Ya. Mohon maaf saya ralat, ada 300 sampai 340.000 pengangguran baru dari sektor pertembakauan. Oleh karena itu, kami dari Komite Ekonomi Rakyat menolak dengan tegas keberadaan PP 28 2024 dan mendesak kepada Presiden Jokowi dan atau Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencabut atau menarik minimal pasal 434 dan pasal 194 tentang cukai makanan olahan dan siap saji. Karena ini akan berdampak sangat sistemik, mematikan puluhan juta ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta akan meninggalkan sebuah resiko besar Indonesia 5 tahun ke depan, Pak Rianto. 5 tahun ke depan itu 2024-2029 bisa jadi masa emas Indonesia atau sebaliknya menjadi masa kritis Indonesia. Kenapa? Karena tahun 2030 Indonesia harus sukses menjemput puncak bonus demografi. Kalau gagal, mohon maaf, eksistensi NKRI
akan terancam secara serius akibat pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan membludak di mana-mana. Oke. Itu yang akan terjadi bila PP ini tidak dicabut atau tidak direvisi oleh pemerintah. Oke. Oleh karena itu, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia akan mengambil 3 langkah sekaligus. Ya. Yang pertama, langkah politik akan segera mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan atau Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencabut atau menarik PP 28 tahun 2024 karena punya dampak yang sangat serius, sangat sistemik, dan mengancam risiko besar bagi Indonesia 5 tahun ke depan gagal menjemput puncak bonus demografi 2030. Yang kedua, Pak Rianto, karena kami sudah berjuang 1 tahun 7 bulan sejak Desember 2022, namun Presiden Republik Indonesia tetap menandatangani PP 28 2024. Ya. Oleh karena itu, sesuai dengan tata peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, KRIS akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Saya yakin Hakim Agung di Mahkamah Agung punya hati nurani dan punya pandangan yang sama dengan Komite Ekonomi Rakyat Indonesia bahwa PP ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta ekonomi rakyat dan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga, kami akan mengkonsolidir 125 organisasi anggota KRIS dan pelaku ekonomi rakyat untuk menentukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah aksi damai. Aksi damai yang kita dorong bersama pelaku ekonomi rakyat ke para pihak pemangku kepentingan, termasuk ke Istana Merdeka, ke Kertanegara, rumahnya Presiden terpilih, atau ke Kementerian Pertahanan, dan institusi-institusi yang lain termasuk terkait dengan Mahkamah Agung, gedung DPR, MPR, dan yang lainnya. Artinya akan menyampaikan aspirasi secara langsung ya. Tentang ini secara langsung. Ya, kepada pemerintah seperti itu ya. Nah, kalau mengenai pemberlakuan tadi kan sudah dari 30 Juli. Nah, ini kan sudah memasuki bulan Agustus. KRIS melihat itu sudah ada belum dampaknya? Yang pertama, soal polemik dan kontroversi pasal di PP 28 2024 bukan sekedar sudah ada dampaknya, namun keluhan dari pelaku ekonomi rakyat sudah kami terima dari seluruh Indonesia. Sudah terima, dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, berbagai organisasi usaha dan ekonomi rakyat, organisasi pabrik rokok, dan organisasi masyarakat tembakau juga sudah memberikan sebuah respon yang luar biasa. Dan beberapa waktu yang lalu kami ada temu media di Cikini, Jakarta, sama-sama sepakat menolak dengan keras dan mereka mensupport secara utuh langkah Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, KRIS, untuk melakukan langkah-langkah review ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dampak secara langsung sudah dirasakan masyarakat, pelaku ekonomi rakyat. Lebih dari itu, Pak Rianto, kondisi hari ini ekonomi rakyat sedang anjlok. Karena daya beli rakyat, walaupun pasca pandemi COVID, belum naik. Bahkan turun karena beban ekonomi keluarga, beban ekonomi rakyat semakin berat. Kenapa? Karena semua kebutuhan pokok naik harganya. Dan lebih dari itu, Pak Rianto, ada 50 juta kelas menengah yang punya gaji monthly. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 habis, tanggal 3 pinjol, tanggal 4 judi online. Ini terancam jatuh jadi miskin ekstrim yang sudah ada 26,5 juta. Artinya apa? Pemberlakuan PP 28 2024 khususnya pasal 434 dan pasal 194 mengancam Indonesia gagal menjemput puncak bonus demografi, akan melonjakkan secara ekstrim pengangguran, kemiskinan, dan ujung akhirnya Indonesia terancam kelaparan membludak di mana-mana. Dan KRIS melihat sudah bahkan sampai sejauh itu ya dampaknya ya, bisa sampai sejauh itu ya. Padahal ini hanya pengaturan soal penjualan rokok
secara eceran atau batangan begitu kan? Hmm. Apakah memang sampai sejauh itu dampaknya? Yang pertama, larangan jual rokok eceran, Ya, larangan zonasi jual rokok 200 meter dari tempat pendidikan dan oke. bermain anak, Ya, sama pemanjangan produk. ya, Di sektor hulu, Pak Rianto, ya, itu ada 6 juta petani dan buruh tani tembakau cengkeh. iya. Menurut indeks, Hmm, ya, akan menurunkan produk tembakau dan cengkeh sebesar 20%. oke. Akan menimbulkan PHK Hmm, pertembakauan sebesar 17%. hmm, Akan merugikan dampak ekonomi sebesar 113 triliun per tahun. ya, Dan cukai negara 56 triliun tidak masuk kalau PP ini diterapkan. Dan yang terakhir, ya. pertumbuhan ekonomi nasional akan tergerus 0,5%. Itu satu, Oke. sektor hulu. Hmm, Di sektor hilir. pabrik Pabrik. rokok, ada PHK juga, efisiensi. Karena penurunan jumlah rokok yang terjual. Iya, ya itu kan gambaran-gambaran umumnya nih, Pak Ketum. Maksud saya, pemerintah kan tidak melarang produksi rokok, tidak melarang menjual rokok, Betul. tidak melarang masyarakat tuh mengkonsumsi rokok ya. Hanya melarang cara menjualnya saja. Hanya tidak diperbolehkan dijual secara eceran karena untuk kepentingan anak, kan? Anak yang berusia di bawah 21 tahun, ya. Artinya, apakah dengan hanya pengaturan yang demikian akan berdampak kepada produksi rokok yang menurun? Maksud saya sampai sejauh itu kah efeknya? Begini Pak Rianto, Iya. ya. Tadi sudah saya sampaikan, Hmm. 42 juta dari 70 juta perokok di Indonesia Ya. itu MTR, MBR ya. masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, MBR ini sebentar saya potong ya, Pak Hmm? Ketum ya. MBR ini apakah selalu membeli rokok dengan cara ketengan? Oh iya, karena dia belinya sangat rendah, dia tidak mampu beli bungkusan. Itu ada datanya itu, Pak. Anda. Dan itu sudah Itu dari pedagang eceran itu, dari pedagang kaki limanya, itu datanya. hampir semua pedagang kaki lima, asongan, tarling Hmm. menyampaikan hal yang sama. Buruh bangunan, Hmm. kuli bangunan, Memberi pemulung, ketengan. ketengan. Dan saya bisa menyaksikan sendiri. Oke. Sopir angkutan, Hmm. itu belinya ketengan di asongan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ada 1 juta sampai 1,5 juta warung kelontong tidak boleh jual rokok, dapat zonasi 200 meter, Ya. otomatis akan terjadi penurunan pembeli rokok. Produksi pasti turun. Pengakuan dari Ketua Umum Hipindo, ya, itu 15% omset retail modern per hari itu dari jual rokok. Ya. Atau sekitar 40 triliun per tahun. Ya, itu omset penjualan rokok kan? Penjualan rokok Ya. di retail modern. Kalau zonasi ini bisa dilaksanakan, akan terpengaruh 52% retail modern dari 55.000 akan turun 21 T. Retail modern itu kan seharusnya tidak perlu di apa namanya? Karena dia tidak menjual batangan, Pak. Tapi mungkin terkena 200 meter tadi ya, Jadi zonasi gini, ya. zonasi 200 meter dari Itu tempat pendidikan terkena dia ya. bermain ini Oke. menerpa 52% Retail retail modern. modern se-Indonesia. Artinya dari 55.000 retail Ya. modern itu bisa turun omsetnya 21 triliun per tahun. Bukan hanya itu, mereka juga mengeluhkan rokok ini barang daya tarik. Kalau Pak Rianto datang ke Retail modern ya. bukan hanya beli rokok, kalau harus beli aqua, Ya, sembari gitu ya. sembari, atau ada titipan dari anak beli Ya, coklat dan sebagainya. Oleh karena itu, dampaknya sangat sistemik, sangat berat, dan memberikan risiko besar kepada Indonesia 2030 gagal menjemput puncak bonus demografi. Saya ini dokter, Pak. Ya. Saya juga orang tua. Saya setuju pemerintah menjalankan amanah pembukaan Indonesia 45, melindungi kesehatan masyarakat. Saya juga setuju rokok itu prevalensinya ditekan. Oke. Saya juga setuju anak di bawah 21 tahun dilarang untuk tidak merokok. Tapi ini nggak ada kaitan sama sekali dengan keberadaan asongan. Starling, kaki lima, warung kelontong, petani tembakau, petani cengkeh, buruh tani, dan sebagainya. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena ini soal perilaku, Pak. Bapak tidak boleh jual eceran atau tidak zonasi kalau memang
pelakunya merokok, Hmm. tetap beli rokok. Tetap beli Dan rokok. kedua, yang perlu digarisbawahi, sebelum ada larangan jual rokok eceran Hmm. sama zonasi 200 meter Hmm. dari tempat pendidikan dan bermain anak, Hmm. di PP 109, Pak, Ya. yang ngatur soal produk tembakau, Hmm. itu sudah turun prevalensi anak sekitar 1%, Pak, Tidak merokok. yang tidak merokok. Yang tidak Turun. merokok turun. Belum ada aturan itu. Turun, Sudah turun. turun. Ya. Saya nggak tahu landasan dari PP 28 2024 Hmm. ini mengaitkan antara jumlah perokok, Hmm. prevalensi anak merokok dengan pelaku ekonomi rakyat. Ya. Itu yang kami tolak dan akan kami lakukan langkah-langkah politik, langkah-langkah hukum, serta langkah-langkah aksi nyata. Tujuannya cuma satu, Pak Rianto. Ya. Saya nggak ada bermaksud berhadapan dengan Presiden Jokowi atau Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya. Tapi kita ingin, satu, Indonesia tidak gagal menjemput puncak bonus demografi. Oke. Yang kedua, kita ingin mendampingi rakyat supaya bisa mengail rezeki untuk memenuhi kebutuhan perut, Hmm. sama mensekolahkan anak-anak generasi penerus bangsa. Ya. Hanya itu tujuan kita. Oleh karena itu, kami akan segera melakukan langkah-langkah itu secara beriringan. Seperti yang tadi disampaikan di Betul. awal ya. Tapi